Berita Sumsel 24 jam hari ini, Yamaha Tamrin Brothers resmi mengenalkan motor Matic Fazio kepada konsumen. Motor dengan teknologi canggih ini dibanderol mulai dari 22 jutaan rupiah saja. Kehadiran Yamaha Fazio langsung disambut hangat para konsumen pecinta motor Matic di Palembang. Buktinya motor dengan desain yang stylish dan kaya akan fitur pintar serta teknologi canggih ini sudah 100 unit ludes terjual sejak 1 pekan dikenalkan. General Manager PT Tamrin Brothers, Billy Leonardi mengatakan, Yamaha Fazio hadir untuk menjawab segala kebutuhan konsumen. Teknologi hybrid connected yang awalnya hadir di skutik premium, saat ini sudah diadopsi di Fazio yang bermain di segmen menengah. Sebagai produk skutik modern, Fazio memiliki fitur full digital mulai dari speedometer, smart key system, electric power socket, dan lainnya. Selain itu, Fazio juga lebih hemat bahan bakar. Namanya ojol sering kan, ya namanya istilahnya GoFood, ya GrabFood, kan bawa barang-barang banyak dan sebagainya. Dengan ada double hook dimudahkan sekali gitu. Jadi ya fitur ini masuk kemana-mana, mau tampil fashionable design untuk multifungsi penggunaan daily ride ya, atau komputer lah kita nyebutnya, untuk penggunaan sehari-hari yang menunjang pekerjaannya pun sangat cocok sekali. Oh gitu ya Pak ya. Jadi lebih fleksibel gitu ya nantinya ya Pak ya. Tak hanya itu, dengan ide desain yang segar untuk kelas skutik perkotaan, aura klasik coba dibenamkan pada skutik Fazio sehingga sekilas membuatnya mirip produk keluaran Vespa. Selanjutnya, bagian bawah headlamp ada pernak-pernik fronti dengan aksen 3 dimensi. Sepasang lampu sen yang posisinya ditempatkan pada bagian bodi depan membuat tampilan Fazio modern klasik. Dengan fasilitas yang super canggih tersebut, Yamaha Fazio dibanderol mulai 22 jutaan rupiah. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpress.com. Pemirsa, tim gabungan mulai menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan protokol Kota Lahat pagi tadi. Dalam penertiban itu, tim bergerak menyisir PKL yang berjualan di badan jalan dan trotoar di Jalan Haji Burlian depan Hotel Cendrawasih, sepanjang Jalan Maya Ruslan dan berakhir di Profesor Emil Salim, tepatnya depan PT KAI Balai Yasa. Dalam penertiban itu, tim gabungan meminta agar para PKL tidak lagi berjualan di badan jalan atau atas trotoar, sebab semuanya itu fasilitas umum bagi pejalan kaki maupun kendaraan bermotor. Kepala Dinas Pol PP, Damkar, dan Limas Kabupaten Lahat, Fauzi Hoiri Denin APMM, melalui Sekretaris Yulianto menuturkan, dalam kurun waktu tak ditentukan pihaknya akan menempatkan personil Satpol PP di titik-titik yang ada PKL. Yulianto berharap agar para pedagang untuk mengikuti aturan berlaku. Para PKL dipersilakan berjualan tetapi diminta tetap tertib, rapi, aman, serta tidak sampai memakan badan jalan. Dari mulai depan Hotel Cendrawasih sampai ke Balai Yasa, karena di sana sudah melampaui batas daripada jalan, karena sebagian jalan sudah dipakai daripada pedagang. Pedagang itu sudah 3 kali kita berikan sosialisasi untuk melaksanakan daripada pengunduran diri di tempat lokasi jual itu. Sementara itu, Lena, salah satu PKL di Balai Yasa, menerangkan dia bersama PKL lain selalu mengikuti aturan yang ada sehingga aktivitas mereka berjualan tidak sampai mengganggu kendaraan yang melintas. Saat berjualan, lanjut Lena, posisinya sudah mundur hingga masuk ke dalam pagar. Pedagang lain pun mengikuti berjualan di dalam pagar. Pagar, kalau dia lewat pagar itu disangsikan. Apa maksudnya itu? Dibongkar lagi. Dibongkar lagi. Jadi kita pada pedagang sekarang di sini di Balai Yasa mundur galau ya. Mundur galau di pagar, tidak boleh melewati pagar. Itu biar tujuannya apa yuk mundur biar pagar? Rapi, mampu bersih. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpress.com. Warga desa Kuang dalam timur Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir mengeluhkan 7 tiang listrik yang terpancang atau berdiri kokoh di lingkungan mereka. Namun tiang tersebut belum dialiri arus listrik.
7 batang tiang listrik dan kabel induk sepanjang kurang lebih 500 meter yang juga telah dilengkapi 4 buah lampu jalan sudah terpasang sejak 2019 lalu di Desa Kuang Dalam Timur, Kecamatan Rambang, Kuang, Ogan Ilir. Namun mirisnya hingga saat ini belum dialiri arus listrik. Sementara kabel yang menyambung ke rumah warga terlihat semerawut karena hanya ditopang oleh tiang bambu atas inisiatif warga. Di 7 tiang tersebut juga bertuliskan APBD 2019 yang menandakan proyek tersebut berasal dari pemerintah daerah setempat. Diketahui pembangunan proyek itu atas usulan masyarakat setempat dan guru PAUD dalam musyawarah desa perencanaan pada November 2018 lalu. Menurut Kades Kuang Dalam Timur, Epriyadi, dia tak tahu pasti apakah proyek tersebut pengadaan dari Pemda atau dari pihak PLN. Akan tetapi ketika dirinya mengkonfirmasi pihak PLN, dinyatakan bahwa pengadaan barang dimaksud bukan pihaknya, sehingga pihaknya tidak bisa secara serta-merta untuk mengalirkan arus listrik. Dia berharap kepada pihak-pihak terkait dapat menindaklanjuti hal ini agar proyek tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan Kepala Dinas Pemukiman dan Kawasan Perumahan Rakyat Ogan Ilir, Yusriani Emiati, proyek tersebut memang dari pihaknya. Ada 15 titik yang saat ini belum teraliri arus listrik, sebab saat ini prosesnya sedang dalam tahap administrasi dengan pihak PLN. Dirinya mengatakan pihaknya sedang melengkapi berkas administrasi untuk menerbitkan lembaga semi otonom atau LSO dari PLN agar listrik tersebut dapat disambungkan. Sementara Kepala Unit Layanan Pelanggan PLN Rayon Indralaya Gema mengatakan pihaknya belum dapat menyambungkan arus listrik sebelum berkas-berkas administrasi persyaratannya dapat dipenuhi Pemda selaku pengadaan proyek tiang dan kabel listrik tersebut. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, anggota Polres Musi Banyuasin berhasil membongkar praktek pembuatan tahu berformalin rumahan. Dalam satu hari industri, rumahan ini bisa membuat 3.000 potong tahu. Belasan ember berisi tahu ini diangkut petugas menggunakan mobil sebagai barang bukti pelanggaran pangan. Barang bukti ini diamankan anggota unit pidana khusus Katreskrim Polres Musi Banyuasin setelah berhasil membongkar praktek pembuatan tahu berformalin di Desa Karanganyar, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Fantastisnya, industri rumahan ini mampu memproduksi 3.000 potong tahu per hari. Ribuan tahu tersebut dijual ke sejumlah pasar tradisional, terutama pasar Randik Sekayu. Selain mengamankan barang bukti berupa tahu, formalin, dan sejumlah alat produksi, polisi juga mengamankan Mustaqim Ariep yang merupakan pemilik sekaligus pembuat tahu. Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelu Pepsi mengatakan penangkapan tersebut hasil kerjasama dengan BP POM dan Dinkes Muba untuk mengetahui kandungan formalin pada tahu. Setelah diperiksa, kandungan formalin di dalam tahu tergolong sangat berat dan berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus. Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh tim itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 yang lalu sekira jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan setelah kita memperoleh informasi bahwa target atau sasaran ini membuat tahu berformalin, dan ketika kita melakukan penggeledahan di situ berhasil kita amankan barang bukti tahu yang sudah jadi. Kemudian kita juga sempat mengamankan ada 4 jerigen bekas daripada formalin, dan juga masih ada 1 jerigen yang berisi formalin. Sementara itu, tersangka Mustaqim Ariep mengaku pabrik tahu ini sudah beroperasi sejak tahun 2018 lalu. Ia mengaku tahu yang diproduksi kerap kali tidak habis sehingga rasa tahu menjadi masam. Atas dasar itulah dirinya berinisiatif menggunakan formalin untuk campuran tahu yang diproduksinya. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com.
Demikian berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palfres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Adela Sunasution, sampai jumpa.